kemarin kuliah makan terjo skoliosis ya, itu juga salah satu kasus yang akan sering kita hadapi nanti di klinis. Kemudian ada CTFP itu ortopedik psikolog. Kemudian flat foot itu juga akan sering kita hadapi. Kemudian yang tidak menutup kemungkinan adalah torticollis ya, atau kalau di pediatrik itu CMT, congenital muscular torticollis, sama seperti CTEP tadi. Jadi si torticollis ini sifatnya adalah congenital, ada sejak masih di dalam kandungan, sejak janin itu sudah muncul torticollisnya, atau saat proses kelahiran itu juga bisa memicu timbulnya si torticollis itu bisa dikatakan congenital muscular torticollis. Torticollis itu hubungannya dengan otot sternocleidomastoideus. Fungsi dari SCM untuk apa sih gerakannya? Fungsi dari SCM set fleksi, misalnya SCM kanan saya nih, fungsinya untuk set fleksi kemana? Kiri. Kanan. Ini kanan, ini kiri. SCM kanan saya ini fungsinya untuk gerakan apa? Kiri. Set fleksi kiri. Ya. Terus rotasi kemana? Ke dekstra atau ke sinistra? Sinistra. Ada yang punya jawaban lain? Fungsi SCM apa? Ayo. Betul, lateral fleksi dan rotasi. Tapi arahnya kemana? Misalnya SCM kanan deh. Kanan. Apa? Yang ke kanan. Set fleksinya. Nah, terus rotasinya? Eleng-eleng anatominya. Ayo, fungsinya SCM buat apa? Sternocleidomastoideus. Apa Pak Rizky? Set fleksi kemana? Kalau SCM kanan? Kanan kiri. Kanan rotasi ke kiri. Iya, enggak. Fungsinya loh ya, bukan posisi taburannya. Pak Lukman habis nyontek bukunya tuh. Lukman hasilnya apa? Mana Lukman? Enggak, Lukman tadi habis baca buku itu soalnya. Ayo tinggal dibaca aja toh. Ini katanya kalau bilateral itu buat refleksi. Ya berarti yang misalnya atas sini berarti jangan ada Buat apa? Gerakan apa? fleksi, tapi yang atas bilateralnya. Bilateral untuk gerakan fleksi. Berarti ada tambah satu lagi, set fleksi, rotasi, sama kata Lukman fleksi. Nah, pertanyaan saya adalah arah gerakannya kemana? Kalau SCM dekstra, set fleksinya kemana? Dekstra atau sinistra? Set fleksi ke dekstra, rotasinya sinistra ditambah fleksi. Ini adalah fungsi dari SCM. Jadi lateral fleksi searah dengan si ototnya ya, lateral fleksi, kemudian rotasi berlawanan arah dan juga fleksi, sehingga nanti kalau ketemu kasus torticollis nanti posisinya akan seperti ini atau seperti ini untuk yang sinistra. Nah, treatmentnya apa pada CMT atau congenital muscular
torticollis, kita bisa lakukan soft tissue mobilization juga, kita bisa lakukan massage dan juga transfer vibration dan juga stretching. Nah, berarti arah stretchingnya ya harus berlawanan dengan fungsinya. Tapi ingat, stretchingnya sifatnya harus gentle stretching, harus soft stretching, stretching secara lembut. Nah, kalau misalnya untuk SCM dextra ketika dia mengalami pemendekan, berarti kan posisinya adalah lateral fleksi, rotasi, dan sedikit fleksi. Sehingga posisi stretchingnya adalah kita balik, rotasinya ke sisi dextra, set fleksinya ke sinistra, dan juga ekstensi. Ini posisi SCM kanan, posisi terulur. Ya, oke, Tommy. Tadi fungsi SCM adalah untuk gerakan lateral fleksi. SCM dextra untuk lateral fleksi kemana? Dextra. Terus rotasinya kemana, Yuda? Sinistra. Rotasinya kemana, Yud? Hah? SCM dextra mana, Yud? Pegang SCM-mu dextra. SCM itu di mana? Ya. Ya, fungsinya untuk lateral fleksi ke sinistra tadi kata Tommy. Lateral fleksi ke dextra. Terus rotasinya kemana? Berlawanan arah. Ya, set fleksi searah, rotasi berlawanan arah. Terus tambah kemana? Fleksi ke arah fleksi. Ya, sehingga nanti stretchingnya ke berlawanannya, yaitu set fleksi berlawanan, rotasi searah, dan juga ekstensi. Oke. Ini cewek yang nggak pakai hijab, Iren boleh nggak minta tolong jadi probaris di depan? Dulu ya Iren ya. Nah, nanti kita akan praktekkan cara untuk soft tissue mobilization berupa massage-nya, transfer vibration, dan juga stretching-nya. Kemudian di akhir nanti kita bisa pasangkan kinesioterapi. Nah, sekarang berarti PR-nya kita harus tahu dulu letak dari SCM itu ada di mana. Origonya di mana, Lukman? Buku kan ada. Oh, di belakang kok bukunya? Udah diambil. Ya udah. Ada yang tahu origonya di mana? Siapa? Insasionya atau origonya? Alah, jadi ini juga. Nah, kok origonya di mana? Insasionya di mana? Iya. Gimana origonya? Nah, betul. Insersionya di atas, origonya di bawah. Origonya ada dua kaput. Kaput sterli dan juga kaput yang sternalis. Ada di manubrium sterli dan juga di sepertiga medial clavicula. Itu untuk origonya. Insersionya prosesus mastoideus. Tapi yang pertama. Nah, itulah di sana letak si SCM, sehingga nanti kita dalam proses massage, proses rilisnya, dan juga nanti stretchingnya juga ya itu arahnya di sana, terutama di masalah kinesioterapi. Sekarang kita coba praktekkan pada yang bisa berbaring. Bantal dia biar pakai bantal, kepalanya di sana kan? Bantalnya di bawah. Ini mau treatment apa, Mbak?
Sehingga posisinya kalau dia terjadi tortikolis pada SCM yang sinistra gitu ya misalnya. CMT ini sifatnya unilateral, jarang sekali kalau dua-duanya mengalami pemendekan. Ya, jadi hanya di salah satu sisi, bisa di sinistra, bisa di sinistra. Misalnya di SCM sinistra tadi fungsinya adalah set fleksi, kemudian rotasi dan juga fleksi. Nah, itu kalian bisa melihat bahwa SCM sinistranya di posisi berkontraksi. Ini SCM sinistranya posisi memendek. Sehingga bagaimana cara pengulurannya? Tinggal kita balik sesuai dari fungsinya. Set fleksi berlawanan, ya, kemudian rotasi searah ditambah dengan ekstensi. Ini untuk stretchingnya. Kemudian nanti ketika kita sebelum melakukan stretching sebaiknya ada massage dan juga myofascial release yang bisa kita lakukan. Posisikan kepala anak ini nanti posisi rileks yang dia bisa. Kalau nggak mau pakai bantal, mending nggak usah pakai bantal daripada pakai bantal tapi bantalnya di kepala karena akan menambah ke posisi fleksinya. Nah, ini jadi bantal saya taruh di bahunya, cuma ini terlalu tinggi sehingga nggak ada kaki saya, dia posisinya akan seperti ini, nggak nyaman pasiennya. Ini bantalnya terlalu tinggi, nanti kita bisa ganti dengan gulungan handuk atau mungkin kain. Posisi pasien atau anak rileks, ya. Kemudian diulur, ya, diulur sebatas maksimal yang dia bisa. Dan posisinya dia masih rileks, tidak posisi memanjang terulur gini. Posisi dia rileks, ototnya rileks, kemudian kita lakukan massage di sepanjang SCM ke arah jantung. Massage yang kita lakukan tidak hanya pada SCM-nya saja, tetapi pada otot-otot sekitar lehernya. Baik itu upper trapezius, kemudian scaleni, levator scapula, itu semuanya biasanya akan mengalami spasme atau peningkatan tonus. Sehingga perlu kita lakukan massage ataupun myofascial release. Boleh kita lakukan transfer vibration juga di GTO-nya dari otot-otot yang saya sebutkan tadi. Kalau si SCM agak ke depan sini, belakang sini seperti upper, kemudian scaleni, levator scapula di area occiputnya. Dan kita kalau mau massage lakukan kedua sisinya. Meskipun hanya salah satu yang terkena, tapi kita bisa lakukan massage di kedua sisinya. Kalau di area leher pundak gini kan enak pakai langsung kedua tangan, kedua sisinya. Myofascial release, kemudian kita transfer vibration, ada di massage juga. Nah, kalau terkait dengan massage dan myofascial release kan sudah teman-teman pelajari di mata kuliah massage ya. Sudah, kemudian kita lakukan stretching. Nah, stretchingnya tadi misalnya kita ambil SCM yang sisi kiri ya. Ibaratnya dia tortikolis seperti ini, kemudian kita lakukan stretching. Tangan satu bisa kita fiksasi untuk shouldernya. Sama, di akhir gerakan kita tahan kurang lebih 10 hitungan. Dan kita bisa ulangi 15 kali. Kemudian ini mau bilang ya ini. Bisa minta tappingnya tadi kan? Sama tisu basah tisu keringnya mana biasanya cewek kan pakai lotion gitu. Bila bisa deh. Kasih bila.
Seperti biasa kita bersihkan dulu. Nah, kalau mau masak tapping harus kedua sisi. Kita ukur sesuai dengan ukuran dari lebar dan juga panjang otot SCM-nya. Kalau pada anak-anak bisa jadi satu lebar tapping ini bisa jadi kita bagi menjadi 3. Kalau pada dewasa gini kita bagi menjadi 2 kayaknya sudah cukup. Kita ukur dulu mulai dari SCM sampai kurang lebih di sini ya. Karena ini nanti areanya di leher, banyak yang berhijab, boleh kalau nanti mau mempraktekkan di rumah. Tapi kalau mau praktek sama pasien yang cowok-cowok dulu itu juga apa. Kita bagi menjadi 2. Kalau motong tapping biasakan nggak usah ditekuk gini, ya, akan merusak tappingnya. Udah gini aja, mau nggak menggok rapopo, nanti lama-lama akan terbiasa. Nah, ini satu untuk dekstra, satu untuk sinistra. Nah, kalau pada anak-anak bisa jadi kita bagi 3 sehingga sisa 1 gitu. Untuk ukuran lebarnya. Kita bikin bentuk Y. Kemudian kita tumpulkan ujung-ujungnya. Kalau lupa ditumpulkan, udah terpasang ya wis rapopo, nggak usah pas dipasang terus ditumpulkan. Ya. Nggak apa-apa kalau lupa ya sudah. Akuilah kalau kalian lupa. Tanpa tarikan. Ini boleh kita lepas dulu, kita titipkan di mana gitu ya. Sorry ya Iren ya. Posisikan otot SCM ini sudah di posisi memanjang. Kemudian target dari tapping itu kan sebetulnya mengangkat jaringan kulitnya, sehingga kulitnya boleh kita tambahkan stretch supaya apa? Supaya nanti muncul wrinkle-nya. Kita cari manubrium sterninya, ya. Kemudian kita sedikit tarik di kulit bagian ke arah manubrium sterni. Kemudian langsung kita taruh aja, gitu ya. Taruh aja. Sebelum digosok, ditap-tap dulu. Jangan langsung digosok, baru digosok. Nah, kemudian untuk sepertiga medial dari klavikula sama, kulit bisa kita tarik. Kemudian kita posisikan. Tempel saja tanpa tarikan. Ditap-tap dulu. Baru digosok. Supaya bisa muncul kerutannya ini. Kemudian pasang sisi satunya. Nah, nanti yang cewek-cewek kalau misalnya memang nggak bisa untuk dipasang di sini, boleh motong secukupnya, nanti dipasang di kos nggak apa-apa.
Jangan bawa sak gulung. Bawa sak liter. Harapannya ya Iren ya. Harapannya sama seperti tadi. Oke, sudah. Kemudian di posisi dipasang tapping gini ya, Iren boleh duduk. Jangan lupa kita berikan edukasi sama home program ke orang tuanya. Mumpung ada tapping gini, dia posisi aliran darah limfatiknya oke. Upayakan orang tua di rumah melakukan edukasi dan home program. Jadi misalnya kalau misalkan dia sudah cukup agak besar gitu ya, dia ngerti, nanti kalau mainan tolong ya dek lehernya diperbaiki, misalnya mainan handphone gitu, nanti diposisikan berlawanan atau posisi otot itu memanjang. Satu itu. Kedua, kalau misalkan dia masih cukup kecil gitu ya, itu biasanya masih menyusu ibunya, kita juga bisa melakukan edukasi ke orang tuanya, posisi menyusui yang benar ke ibunya gitu ya. Ayahnya kan supporting aja, ayahnya yang beliin jajannya supaya asi ibunya. Nah, kadang-kadang bayi itu kalau nyusu dia madepnya ke depan gini, tapi kepalanya nengok ke sini. Nah, ini adalah cara yang kurang tepat. Salah, cara yang kurang tepat. Kita kalau makan minum gitu ya, badannya madep ke sana, terus kita miring atau rotasi gini sambil nelan kan juga nggak nyaman. Nah, sehingga kita edukasi orang tua supaya cara menyusuinya harus benar antara telinga, bahu, dan juga badannya di satu garis lurus. Seperti ini. Kemudian posisi otot yang mengalami tightness ataupun torticollis itu tadi jangan ke posisi memendek. Ya, jangan di posisi memendek. Jadi posisikan dia lurus. Kalau misalnya ini adalah area sisi dekstra yang mengalami torticollis, maka ya posisikan dia memanjang. Maka kita ganjel sedikit kepalanya supaya dia nanti agak ke posisi memanjang gini. Ini ibarat ekstrimnya gini. Nanti kita bisa berikan sedikit ganjalan ke tangan ibunya gitu ya, supaya otot ini posisi memanjang. Terus jangan sampai menyusui hanya di salah satu sisi saja, harus bergantian dekstra dan sinistra. Kalau misalnya tadi sisi dekstra, berarti ya dia harus di posisi memanjang. Gitu ya. Oke. Kemudian treatmentnya itu tadi, sehingga tadi saya ulangi lagi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah soft tissue mobilization yang terdiri dari myofascial release dan juga massage. Boleh ditambahkan transfer vibration di otot-otot sekitar SCM, sekitar lehernya. Nggak hanya terbatas pada SCM-nya saja. Bisa upper, bisa scaleni, bisa levator scapula. Kemudian bisa kita lakukan stretching. Nah, untuk mempertahankan, untuk maintenance-nya, untuk sangu di rumah nanti sebelum pulang dipasang tapping, kinesio tapping, dan disertai dengan latihan gerak aktif. Semakin banyak bergerak, ini tapping ini akan semakin terfasilitasi. Kalau dia statis saja, fungsi dari si tapping nggak akan optimal di sana. Maka pentingnya untuk tambahan edukasi serta home program ke orang tua ataupun pengasuhnya. Harus bisa membedakan antara edukasi dan juga home program. Beda ya kedua itu. Edukasi itu hanya berupa mungkin bisa positioning atau mungkin yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau home program, program latihan, jadi ada gerakannya seperti apa, ada dosisnya. Misalnya teman-teman akan menyusun home program untuk SCM seorang anak gini ya. Nah, teman-teman lakukan home program, ibu nanti lakukan stretching, posisinya seperti ini. Kalau perlu orang tua suruh ngevideo. Lakukan stretching seperti ini, nanti ditahan ya Bu ya, ditahan 10 hitungan, lakukan 15 kali setiap hari ya Bu. Boleh pagi, boleh siang gitu, misalnya gitu.
diperjelas dosisnya dan bentuk exercise-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu Bu mau nanya. Ya. Itu kan biasanya kalau tapping yang saya tahu itu ya 3 hari Bu boleh dilepas. Iya. Nah, kalau buat anak itu biasanya berapa hari? Sama. 3 hari. Batasnya biasanya 3 sampai 5 hari kan ya? 3 sampai 5 hari. Nah, karena pada anak-anak kulitnya sensitif, kita bisa menyesuaikan. Kalaupun 1 hari anaknya sudah rewel, nggak nyaman, boleh dilepas. Nggak apa-apa. Orang dewasa pun juga sama. 3 sampai 5 hari itu bukan hitungan yang saklek. Kalau ternyata kulitnya nggak nyaman ataupun sensitif dengan plester, boleh 1 hari dilepas, 2 hari dilepas, nggak apa-apa. Ya seharusnya nanti terus dipasang lagi sih gitu. Nah, cara melepas tapping ya, teman-teman harus hati-hati, bisa dengan baby oil. Ya, dengan baby oil itu nanti kita tuangkan baby oilnya perlahan Miss Iren. Dari atas ini dulu, ini kan searah dengan tumbuhnya rambut. Tumbuh rambut biasanya dari atas ke bawah, sehingga ya kita lepas dari atas ke bawah. Baby oil kita teteskan di sini sambil kita lepas pelan-pelan. Gitu. Atau boleh, makasih. Atau boleh pas mandi pakai sabun gitu ya, baru dilepas. Jadi jangan posisi kulit ini kering. Jangan posisi kulit kering, baik itu pada anak, dewasa sama. Nanti dibandingin aja nanti, pasti rasanya juga nggak nyaman kalau posisi kulitnya kering. Oke ya, itu masih ada waktu sedikit. Kalau mau praktek boleh, atau boleh dipotong dulu sesuai panjang yang akan teman-teman pasang, kemudian nanti dipraktekkan di rumah. Silahkan.